Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabarnya anak-anakku kelas 3A dan kelas 3B yang soleh dan soleha? Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku kelas 3 SD Imam Syafi'i Sangatta, mari sebelum belajar kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi bersama-sama untuk melanjutkan pelajaran tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran kelima. Anak-anakku kelas 3 yang soleh dan soleha, sebelum kita melanjutkan pembahasan atau pembelajaran kelima ini, baiknya kalian mengingat-ingat lagi pelajaran yang telah Ustadz dan Ustazah berikan kepada kalian, yaitu pembelajaran ke-1, pembelajaran ke-2, sampai pembelajaran ke-4. Ayo, bismillah, semangat! Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Menyusun cerita dari gambar berseri, 2. Merawat tanaman, dan 3. Penjumlahan susun ke bawah. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini kita akan melihat gambar berseri ya anak-anak. Dari gambar 1 sampai 4, kalian amati apa yang dilakukan oleh Ahmad, Hasan, dan Ali. Dari gambar yang kalian lihat, mereka ini bertiga, Ahmad, Hasan, dan Ali sedang bermain apa anak-anak? Ya, mereka sedang bermain pasir atau bermain tanah. Bahkan di antara ketiga anak itu ada salah satu anak yang memegang cacing ternyata anak-anak. Ya, itu adalah Ali. Ali dengan senangnya, dengan tertawa, dia memegang-megang cacing anak-anak. Ya. Setelah itu kita lihat lagi di gambar kedua. Ahmad ini mungkin sudah cuci tangan duluan. Yang kedua ini Hasan sedang cuci tangan. Ternyata Ali ini belum cuci tangan langsung memegang makanan anak-anak. Apa yang terjadi? Ya, pada saat ketiga anak ini memakan makanan, tiba-tiba Ali ini merasa kesakitan ya anak-anak ya. Ya, merasa sakit perut mungkin ini ya. Pada gambar keempat sudah terbaring. Ini sudah merasakan kesakitan mungkin ya anak-anak ya. Akibat dia memakan makanan tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Nah, itu tadi cerita singkatnya ya. Sekarang Ustadz akan memberikan cerita versi Ustadz. Mungkin ceritanya seperti ini ya anak-anakku. Buatlah cerita berdasarkan gambar di samping. Ahmad, Hasan, dan Ali sedang bermain bersama. Mereka bermain pasir. Setelah bermain, mereka makan. Sebelum makan, Ahmad mencuci tangannya terlebih dahulu, sedangkan Ali tidak mencuci tangannya dan langsung mengambil makanan dan memakannya. Itu untuk penjelasan gambar ke-1 dan ke-2. Untuk gambar ke-3 dan ke-4-nya mungkin seperti ini ya. Sesaat setelah mereka makan bersama dengan lahapnya,
Ali mulai merasakan sakit pada perutnya. Ahmad dan Hasan lalu membawa Ali pulang dan orang tuanya membawa Ali ke rumah sakit. Ali sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangannya sebelum makan. Dari gambar berseri di atas yang telah Ustadz ceritakan kepada kalian, Ustadz minta kalian membuat atau menceritakan kembali, yaitu tentang gambar berseri halaman ke-47 buku tematik. Nah, di situ ada 3 orang anak sedang membuat atau menanam tanaman. Ustadz minta kalian menyusun cerita versi kalian. Tuliskan cerita kalian dalam kolom di bawahnya, yaitu halaman ke-47. Setelah selesai, kalian boleh membacanya dan ini menjadi tugas pertama ya. Selanjutnya anak-anak, kita akan melihat tabel perusahaan susu kemasan. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Di dalam tabel itu kita bisa melihat ada 5 perusahaan yang memproduksi susu kemasan, yaitu perusahaan A, B, C, dan E. Tiap-tiap perusahaan menghasilkan susu kemasan yang berbeda-beda tiap bulannya. Jadi angka yang ada di dalam tabel itu merupakan produksi selama 1 bulan ya anak-anakku. Baiklah, kita akan baca satu persatu. Nomor 1, perusahaan A. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan yaitu 1.200 kotak. Perusahaan B 3.000 kotak. Perusahaan C 4.800 kotak. Perusahaan D 3.250 kotak. Dan perusahaan E atau perusahaan yang terakhir itu bisa menghasilkan 2.200 kotak susu kemasan per bulannya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, silakan kalian selesaikan beberapa persoalan berikut ini ya, atau beberapa soal di bawah ini. Nomor 1, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya? Jawabannya apa? Kalian bisa lihat di tabel perusahaan mana yang paling banyak menghasilkan susu kemasan. Nah, untuk hal seperti ini berarti kalian harus bisa membandingkan angka-angka yang ada di tabel itu. Karena dalam tabel itu adalah angka ribuan, maka kalian yang pertama bisa dilihat dari angka yang paling depan. Mana yang paling besar? Maka itulah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya. Kalian bisa lihat angka yang paling depannya itu karena ini kan ribuan. Coba lihat perusahaan A itu angkanya 1, yang paling awalnya itu perusahaan B3, perusahaan C4, perusahaan D3, perusahaan E2. Coba anak-anakku dijawab, perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak tiap bulannya perusahaan mana? Ya, perusahaan C. Perusahaan C ya. Pertanyaan kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Ayo, dilihat.
angka yang paling sedikit paling depan itu yang perusahaan mana? 1, 3, 4, 3, 2. Ayo, paling sedikit mana? Ya, betul sekali, perusahaan A. 1.200 kotak. Ini merupakan perusahaan yang paling sedikit memproduksi kemasan atau susu kemasan kotak tiap bulannya. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, ini sudah sampai ke materi penjumlahan ya. Kalian juga bisa lihat materi ini di halaman 50 dan 51 di buku tematik. Di situ dijelaskan cara bersusun panjang atau cara bersusun pendek dalam penjumlahan ke bawah. Jadi, dalam menjumlahkan angka ribuan ini, kalian harus mengerti angka yang mana yang akan dijumlahkan terlebih dahulu. Dan caranya menggunakan cara yang mana? Cara yang satu yaitu bersusun panjang atau cara bersusun pendek. Nah, berdasarkan contoh di atas, urutan penjumlahan susun ke bawah adalah kerjakan bagian yang paling belakang atau bagian satuan dulu. Dikerjakan satuan ditambah satuan, terus kerjakan puluhan, puluhan ditambah puluhan, kerjakan ratusan, ratusan ditambah ratusan, dan yang terakhir yang paling depan yaitu kerjakan ribuan, menambahkan angka ribuan dengan angka ribuan. Betul sekali. Kembali lagi ke materi atau kembali lagi ke pembahasan kita. Cara menyelesaikannya, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya ada berapa? Nah, pada penjumlahan ini kita akan menggunakan teknik atau cara bersusun pendek. Nah, tentu kalian ingat waktu di kelas 2 sudah diterangkan mengenai cara bersusun atau cara penjumlahan bersusun pendek ya. Di sini kalian bisa tulis dulu angka 1.200 ditambah 3.250. Hati-hati, karena ini angkanya sudah ribuan, maka kalian harus menulisnya dengan rapih. Angka satuan harus lurus dengan angka satuan, angka puluhan harus lurus dengan angka puluhan, dan selanjutnya yaitu angka ribuan juga harus lurus dengan angka ribuan. Mari kita jumlahkan satu persatu. Teknik penjumlahan dari belakang tadi sudah Ustadz kasih tahu ya, yaitu dari satuan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Awas jangan salah dan jangan lupa, karena ini angka ribuan, kalian harus membubuhkan tanda titik setelah 3 angka dari belakang, yaitu setelah angka satuan, puluhan, dan ratusan, kalian membubuhkan angka titik menandakan bahwa itu angka ribuan. Mudah bukan? Jadi kita sudah mendapatkan angkanya ya. 1.200 ditambah 3.250 sama dengan 4.450. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D adalah 4.450.
kalian anak-anakku yang Ustadz cintai karena Allah, kerjakan soal halaman 51 di buku tematik, melakukan penjumlahan. Kerjakan soal-soal berikut ini dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek di buku tugas kalian ya. Nah, sekarang Ustadz akan permudah, yaitu kalian hanya mengerjakan dengan cara bersusun pendek. Iya, di situ ada 10 soal ya, anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai. Ya, tuh nomor 1. Contohnya 2312 ditambah 234. Di sini angka yang depan dengan angka yang belakang berbeda ya anak-anakku. Jadi ingat, kalian harus menyimpannya lurus. Iya, kalau satuan ketemu dengan satuan, kalau puluhan ketemu dengan puluhan. Jangan tidak lurus atau jangan miring. Harus lurus tulisannya, harus rapi biar nanti hasilnya betul atau benar ya. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang Ustadz cintai karena Allah. Tadi kita telah mempelajari tentang 1. Gambar berseri, dan ketiga tentang penjumlahan bersusun ke bawah. Ingat ya, yang pertama tadi kita menyusun cerita dari gambar berseri. Kalian mendapat tugas untuk menyusun gambar berseri dengan memberikan cerita dari gambar halaman 47. Selanjutnya tugas matematika, yaitu kalian menjumlahkan atau mengerjakan soal-soal dengan cara bersusun pendek di buku tugas kalian. Baiklah anak-anakku kelas 3 yang soleh dan solehah. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kelima atau pembelajaran kelima. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.